bukan yang tidur ayam tuh, masih kebangun. Ini tuh berasa pengen minum aja gitu, kayak belum waktunya minum nih tapi pengen diminum. Halo guys, welcome back to my room. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Happy watching. Hai guys, welcome back to my room. Balik lagi di channel aku Lisa Mahaki. So, aku hari ini bakal ngebahas suatu problem yang aku sering banget alami, dan itu tuh bisa ngehambat aktivitas-aktivitas aku gitu loh. Kalian juga pasti udah baca di judul. So, tanpa berlama-lama lagi, aku langsung aja bahas. Tapi sebelum aku bahas, jangan lupa kalian bantu subscribe dulu, like, dan juga komen di channel aku, oke? Nah, akhir-akhir ini tuh aku lagi sering banget yang namanya ngalamin insomnia, atau ada gangguan susah tidur gitu ya. Aku nggak bisa tidur di bawah jam 12 malam. Bahkan aku tuh pernah kayak di atas jam 4 gitu, bahkan sampai tidur sejam sampai 2 jam aja seharinya. Itu kan bener-bener bahaya banget. Apalagi pas bangun gitu kan badan rasanya lemes, dan kita justru nggak bisa ngelakuin aktivitas yang harusnya kita lakuin. Aku tuh dulu jarang banget sakit, tapi semenjak aku suka begadang, itu banyak penyakit yang gampang banget masuk, karena itu kan mempengaruhi kualitas sistem imun kita gitu kan. Kalau sekali 2 kali itu nggak apa-apa lah ya. Ya sebenarnya masih jangan sih, tapi masih oke dalam batas wajar. Tapi kalau selalu, bahkan keseringan, bahkan udah jadi habit kayak aku yang bener-bener pola hidup aku tuh berubah, itu tuh jelek banget. Aku dulu pernah konsultasi ke dokter, dan itu ternyata semua penyakit-penyakit itu datangnya dari aku kurang istirahat, kurang cukup tidur gitu. Akhirnya di situ aku diresepin suatu obat, dan itu tuh ngaruh banget. Pas malamnya aku langsung kayak ngantuk gitu kan. Tapi setelah aku pakai selama seminggu 2 minggu terus menerus gitu ya, aku nggak tahu kenapa kurang efektif lagi di aku. Akhirnya aku konsultasilah ke dokter itu lagi. Aku bilang, dok, kok obatnya nggak bisa manjur lagi ya di aku tuh udah nggak mempan. Nah, di situ aku disarankan sama dokter untuk naik dosis ke yang lebih tinggi, bahkan bukan 2 kali lipatnya tapi 3 kali lipat. Kan aku mikir ya, emang mau sampai kapan aku naik dosis gitu loh. Nah, akhirnya aku berhentilah di situ. Alhasil aku mikir, oh ternyata selama ini tuh yang aku minum ada efek sampingnya gitu loh. Aku tuh maunya yang nggak punya efek samping. Akhirnya aku ngomong ke temen aku yang punya pola hidup sehat, yang dia tuh setiap hari bisa produktif, bangun pagi, terus malamnya tuh tidur teratur. Ternyata tuh dia selama ini pakai satu produk yang ngebantu pola tidur dia juga gitu. Jadi dia tuh rutin minum yang namanya tuh ini dia Deep Sleepy. Ini tuh sebenarnya ramuan herbal, namanya itu Deep Sleepy tuh. Kayak gini. Dia membantu meringankan gangguan sulit tidur. Dan yang bikin aku paling tertarik adalah dia bilang ini nggak bikin ketergantungan, nggak ada efek samping. Ini tuh efeknya cepet banget, sekitar 10-15 menit. Terus oke-nya lagi, si Deep Sleepy ini tuh 100% dari bahan herbal, 100% halal, aman karena udah teruji BPOM. Terus dia juga kandungannya tuh bukan kandungan yang bikin kita ketergantungan. Nah, kita masuk ya ke penjelasan kandungannya. Di sini aku bakal bahas kenapa dia tuh bisa aman untuk membantu kita tidur. Yang pertama, yang pastinya adalah kandungan madunya sendiri. Itu nama ilmiahnya adalah Meldepuratum. Jadi Meldepuratum tuh nama latin atau nama ilmiah dari si madu ini ya. Yang jelas dia tuh berasal dari nektar ya. Kenapa dia bisa dipakai untuk membantu kita mengatur pola tidur? Karena dia tuh punya suatu senyawa yang namanya itu triptopan. Mungkin beberapa dari kalian juga udah pernah dengar. Triptopan itu adalah suatu senyawa yang bisa membuat kita tuh rileks, dan tubuh kita tuh merasa santai, beban-beban tuh hilang, hempas aja gitu rasanya. Dan itu tuh bisa memberikan sinyal kepada tubuh kita, oh ini nih saatnya kita tidur. Jadi di situ kita bisa rileks, lama-lama kita ngantuk dan juga tidur gitu. Sama sekali nggak dicampur gula, jadi manisnya tuh manis alami dari kandungan fruktosanya si madu tadi. Si nektar itu kan dia punya fruktosa. Nah, fruktosa itu adalah salah satu jenis glukosa yang rasanya itu manis. Manisnya tuh manis alami dan lumayan tinggi tingkat kemanisannya. Nah, kandungan keduanya itu adalah ekstrak chamomile. Mungkin teman-teman udah sering banget ngedengar kandungan chamomile, apalagi pada krim-krim wajah yang sifatnya itu soothing cream atau soothing gel gitu ya. Itu mengandung ekstrak chamomile karena dia tuh terbukti ampuh untuk menenangkan, entah itu menenangkan kulit ataupun menenangkan sel-sel tubuh yang lain. Chamomile ini sendiri tuh berasal dari famili Astraceae, yang dia tuh yang paling populer gitu untuk mengobati masalah-masalah pencernaan, iritasi, terus masalah-masalah gangguan tidur. Bahkan dia itu terbukti mampu untuk memperpanjang waktu tidur dan memperbaiki kualitas tidur gitu ya. Kenapa
Kenapa bisa seperti itu? Ternyata salah satu kandungan flavonoidnya itu yang bernama apigenin itu tuh dia mampu untuk disetarakan dengan obat penenang. Jadi dia punya fungsi untuk penenang gitu ya. Si chamomile ini sendiri juga bisa untuk mengatasi masalah-masalah pencernaan karena dia juga lagi-lagi merilekskan otot pencernaan. Terus dia juga bisa untuk mengatasi nyeri pada saat kita menstruasi kayak gitu, dan juga gangguan-gangguan yang lainnya. Pokoknya banyak banget ya manfaat dari chamomile aja. Nah, kandungan selanjutnya itu adalah ekstrak kulit biji pala. Yang berperan penting dalam mengatur waktu tidur ini sendiri adalah kandungan magnesiumnya. Jadi aku jelasin dulu ya teman-teman. Seperti yang udah aku pelajari, magnesium itu adalah suatu mineral. Mineral itu penting banget untuk merilekskan saraf gitu. Nah, selain merilekskan saraf, ternyata dia itu juga bisa untuk merangsang terproduksinya yang namanya serotonin. Serotonin itu adalah suatu hormon yang bisa membantu kita merasakan rileks dan juga tenang. Kandungan yang keempat nih adalah ekstrak herba lemon balm. Nah, herba lemon balm ini setahu aku tuh yang kenapa dia bisa diklaim untuk membantu mengatur pola tidur itu karena aromanya. Karena dia tuh masih satu keluarga atau satu family sama daun mint. Daun mint itu kan baunya seger-seger bikin relax gitu. Nah, ini juga sama. Nah, kandungan selanjutnya adalah ekstrak akar valerian. Aku kurang begitu familiar sama kandungan ini. Cuma nanti aku bakal cantumin dari mana akar ini berasal. Kayaknya bukan dari Indonesia. Nanti aku bakal cantumin di sini untuk beberapa informasi tambahannya ya. Nah, bedanya si ekstrak valerian ini itu tuh lebih fokus ke kualitas tidur. Jadi kan chamomile tadi kan kayak bisa memperpanjang waktu tidur gitu. Banyak juga yang menenangkan, tapi belum ke kualitas tidurnya itu seperti apa. Nah, ini tuh bisa ngebantu memperbaiki kualitas tidur. Jadi tidur kita tuh nggak cuma panjang tapi juga nyenyak. Bukan yang tidur ayam tuh masih kebangun gitu. Nah, yang terakhir flavor green tea. Udah pasti ya dari namanya, flavor green tea itu bikin kita relax, nyaman, menenangkan. Pokoknya dari sebelum minum ini tuh berasa pengen minum aja gitu, kayak belum waktunya minum nih tapi pengen diminum karena ini berasa kayak minuman yang seger banget gitu. So far itu dia sih kandungan dari Deep Sleepy. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manfaatnya tuh sebenarnya nggak cuma bikin kita bisa tidur dengan teratur aja ya, nggak cuma untuk pola tidur aja, tapi dia juga bisa relaxing. Terus dia tuh kayak lebih ke menenangkan gitu. Jadi ngantuknya tuh bukan ngantuk langsung set ngantuk aja gitu, nggak, tapi ada proses bertahapnya. Kita relax, terus kita ngerasa nyaman, tenang, plong gitu pikirannya. Lama-lama kita bisa tidur dengan tenang juga gitu. Buat kalian semua deh yang punya gangguan tidur tapi nggak mau ketergantungan atau kecanduan dosis obat dari dokter, ini adalah saran yang tepat banget, yaitu Deep Sleepy. Nah, nanti kalian bisa langsung cek aja, aku tulis di description box belinya di mana. Untuk ukurannya ini adalah 250 gram. Untuk penyimpanannya kalian bisa simpen di bawah suhu ruangan, yaitu di bawah 30 derajat. Oke guys, sekian dulu penjelasan dari aku hari ini. Aku excited banget untuk berbagi info karena aku yakin mungkin ada beberapa yang belum familiar. Emang gangguan susah tidur tuh segitunya banget harus minum obat atau ramuan yang ngebantu. Menurut aku iya penting banget karena itu benar-benar bisa memperbaiki kualitas tidur, kualitas hidup aku juga. Aku pagi jadi udah seger, aku pagi jadi bisa produktif. Kalian bisa langsung aja cobain ya. Oke guys, thank you so much for watching. Aku harap video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk video selanjutnya kalian bisa request aja aku harus bikin video apa. So guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye bye.